Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibu bapak sing dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang sangat terkenal dari Pakistan. Ada seorang dokter yang sedang melakukan perjalanan naik pesawat. Pada saat naik pesawat kok dilalah? Rada cerak. Kok dilalah? Pesawatnya itu trouble sehingga satu mesin pesawatnya rusak. Pesawat itu pesawat jenis jetnya yang isinya cuma 8. Saya pernah ngerasain juga. Pesawatnya cuma antar pulau. Nah, pesawat harus landing darurat di bandara yang paling dekat. Dan ternyata berhasil, pesawat landing di bandara yang paling dekat. Dan ternyata bandara ini desa pelosok terpencil, sehingga tidak banyak pesawat yang landing di sana. Dan pesawat akhirnya tidak bisa diperbaiki. Pilot dan kru berusaha memperbaiki, ternyata nihil. Dokter itu juga bertanya, apakah pesawat bisa diperbaiki? Maka semua kru pesawat menjawab, tidak bisa dokter. Kalau sangat buru-buru dan darurat, bisa melanjutkan perjalanan dengan jalan darat. Waktunya sekitar 3 jam dari sini. Tapi kalau bersedia menunggu, maka dipersilahkan. Karena kondisinya tidak memungkinkan, maka dokter itu akhirnya memutuskan untuk nyewa mobil. Sampai di tengah perjalanan, belum sampai tempat tujuan, ternyata hujan lebat dan banjir menghadang. Saat niki mungkin koyo Semarang karo Pati mungkin. Banjirnya nganti sak paha orang dewasa. Tidak bisa lewat. Dan jarak pandang paling banter cuman 10 meter. Tidak bisa apa-apa. Terpaksa dokter itu mengatakan kepada sopir, Pak sopir, berhenti dulu aja beristirahat. Karena terlihat di depan itu ada sebuah rumah yang tidak terlalu bagus. Beristirahatlah di situ dan mengetuk pintu rumah itu, dan keluarlah seorang nenek tua, renta, dan dokter itu mengatakan, Nek, boleh nggak saya berteduh sebentar dan numpang sholat? Nenek itu mengatakan, monggo Pak. Nah, ketika sedang sholat, musolanya juga kecil, karena rumahnya juga kecil. Selesai sholat, dokter itu melihat seorang anak kecil kok berbaring. Ditanyalah nenek itu, Nek itu siapa? Dan sedang sakit. Ya dok, ini adalah cucu saya, anak yatim yang sedang mengidap kanker. Apa yang terjadi? Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Nenek itu mengatakan, saya sudah bawa ke rumah sakit dan semua rumah sakit mengatakan ini sudah disembuhkan, dan ketika akan dioperasi jadwal tunggunya 6 bulan. Semua rumah sakit mengatakan. Dan dia mengatakan yang bisa menyembuhkan, punya keahlian itu hanya seorang dokter, namanya dokter Ihsan. Dokter itu kemudian ternyuh. Sakitnya apa? Sakitnya saraf, kanker saraf. Pak dokter itu mengatakan kepada ibu, Bu, mungkin ini adalah jawaban dari doa ibu selama ini.
Sayalah dokter Ihsan yang ibu maksud, yang ibu selalu berdoa setiap sholat, setiap saat. Dokter Ihsan itu saking sibuknya untuk bertemu dia di operasi, jadwal tunggunya 6 bulan. Dan akhirnya anak ini dibawa ke rumah sakit terdekat yang punya fasilitas juga cukup minim dan dioperasi dan alhamdulillah sembuh. Ini kisah nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, berdoa itu kewajiban. Suka, duka, kaya, miskin, semuanya wajib berdoa. Semakin sering kita berdoa, maka yang kita apa istilahnya? Didoakan, digayu, insya Allah sampai. Orang mungkin doa kita tidak terkabul, itu orang mungkin. Karena yang bilang Allah sendiri, mintalah kepadaku Allah, maka niscaya akan aku beri. Berarti kalau kita berdoa tidak dikabulkan, bukan salahnya Allah, salah kita. Karena Gusti Allah orang mungkin ngapusi. Gusti Allah kok ngapusi? Allah pasti gak akan bohong. Lantas apa syaratnya sebuah doa bisa terkabul? 1, tidak punya dosa besar. Dosa durhaka kepada orang tua. Kalau kita punya dosa durhaka kepada orang tua, jangan pernah berharap doa kita akan makbul. Walaupun cuma berkata hus, dicontohkan seperti itu. Maka kepada orang tua itu harus lembut. Kalau panjenengan duwe wong tua tesih gesang, jenengan sok ben ora iso mlebu surga, itu sebuah kerugian. Kenapa? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Diles-iles mbuke. Loh, berarti ora adil. Wong surga di telapak kaki ibu. Lah terus nek misale ibu surganya ada di mana? Di telapak kakinya suami. Jadi, kalau suatu saat panjenengan masak dicelungi karo bapake, burine yo masake ditinggal dan gosong, itu dicatat ibadah. Lebih baik gosong daripada jenengan ora semaur, ora memenuhi panggilannya suami. Jadi Bapak Ibu, panjenengan sakjane nek mau masuk surga gampang banget. Sing anak-anak yo berarti berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Yang istri berbakti kepada suaminya. Loh, nek urung duwe suami piye? Yo berarti masih tergantung kepada orang tuanya. Dan ketika sudah punya suami, maka surga ini berpindah ke suaminya. Bukan berarti terus karo wong tuane ora bekti. Dosa besar, durhaka kepada orang tua. 2, dosa zina. Kalau kita punya dosa zina, jangan pernah berharap sekali-kali bisa masuk surga. Dosa yang kecil ya zina mata. Kadang-kadang anak-anak yang lewat ratingke mubazir jadi. Tapi ya begitulah. Setan itu membuat pandangan mata kita itu indah anak yang lewat. Yang ketiga adalah dosa musyrik. Musyrik tidak harus ke dukun Bapak Ibu. Ke dokter, minum obat. Kalau kita berpandangan bahwa obat kuwi sing marake sembuh, dokter kuwi sing marake sembuh, itu sudah dicatat syirik. Loh, terus bagaimana? Anda harus yakin bahwa
Dengan obat, lantaran obat itu, maka izin Allah kita sembuh. Dengan dokter kita berobat, lantaran dokter itu dengan izin Allah, maka kita sembuh. Ingat, niatnya harus diluruskan. Bukan dokter itu, bukan obat itu yang membuat kita sembuh, tetapi Allah. Lantaran obat, lantaran dokter, kita jadi sembuh. Sekali lagi, tidak harus pergi dukun. Ngombe obat, kalau berpandangan obat itu yang malah kesembuh itu syirik. Maka obat itu jangan diagung-agungkan. Wah, aku ngombe obat itu mari cocok. Bukan. Sing marake sembuh tetap Allah, sing marake sugih tetap Gusti Allah. Ini penting. Jadi semuanya harus bergantung mutlak totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita bukan apa-apa. Kita seperti bangkai yang sudah berjalan mati. Bapak Ibu, ada saat-saat doa juga yang makbul, terutama doa orang yang sedang berpuasa. Jadi nek poso ndonga sing akeh. Doa ketika sedang berbuka. Ketika berbuka dengan seteguk air, sunahnya berbuka 3 kurma dan minum 1 teguk dan makanan yang belum kena api. Jangan sampai buka langsung drembo, kabeh diuntal. Metabolisme kita nggak kuat. Maka banyak orang yang berpuasa karena celutak, loro weteng, bisa jadi itulah yang menyebabkan mah. Padahal puasa yang baik dan benar bisa menghindari penyakit mah. Nih, doa orang yang sedang berbuka puasa. Doa di antara adzan dan iqamah. Ini harus digarisbawahi. Makanya ketika yang sedang adzan sebaiknya segera masuk masjid. Setelah adzan selesai berdoa sampai qomat. Paling-paling waktunya berapa menit? Mbah Dio. Seperempat, di seperempat menit, seperempat jam, 15 menit, 15 menit. Gunake dinggo ndonga makbul, mesti terkabul. Sing jamin bukan pula, sing jamin Allah lewat Al-Qur'an. Makanya nek kita orang ndonga di antara adzan dan qomat itu rugi besar. Bapak Ibu, makaten semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.